Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Marilah kita panjatkan karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita bisa mulai pembelajaran walaupun kita belajar melalui video. Anak-anakku, perkenalkan, ibu adalah Ibu Rofiah, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 14 Kota Cirebon yang nanti akan mengajar kalian di kelas 7. Anak-anak di rumah sudah siapkah untuk belajar? Kalau sudah siap, marilah kita sebelum mulai pembelajaran kita baca doa bersama-sama supaya dalam pembelajaran ini Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya dan diberkahi oleh Allah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa, ibu mau coba cek kehadiran anak-anak di rumah. Apakah kalian sudah siap semuanya mengikuti kegiatan belajar pada hari ini? Kalau sudah siap, marilah kita mulai saja pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk semester 1 pembelajaran pendidikan agama Islam, kita akan membahas materi yaitu tentang 1. Keutamaan menuntut ilmu, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11. 2. Perilaku terpuji tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. 3. Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. 4. Iman kepada malaikat. 5. Perilaku terpuji, jujur, amanah, dan istiqomah. 6. Empati terhadap sesama, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 7. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Untuk materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tema dengan pengetahuan sesuatu itu akan menjadi lebih mudah, yaitu kita akan mempelajari surat Al-Mujadalah ayat 11. Setelah pembelajaran ini selesai, ibu harapkan kalian mampu untuk yang pertama kalian bisa melafalkan atau membaca surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian kalian juga bisa menguraikan makna dari surat Al-Mujadalah ayat 11 dan mengartikannya per kata ataupun per ayat. Kemudian juga kalian akan mempelajari hadis yang berhubungan dengan pengetahuan, dengan menuntut ilmu. Kalian juga harus bisa menghafal hadisnya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan memulai dengan membaca atau melafalkan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan bisa mengartikannya. Marilah coba kita amati dan kita ikuti bersama supaya kita bisa hafal surat ini, maka kita harus sering mengulang-ulang bacanya. Marilah kita lihat, kita simak dulu surat Al-Mujadalah ayat 11. Kita dengarkan bersama. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Setelah kita dengarkan tadi, apakah kalian sudah bisa membacanya atau barangkali ada yang sudah hafal? Kita bersama-sama membaca surat Al-Mujadalah ayat 11
dan kalian ikuti di rumah semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti bersama. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sudah hafal semuanya? Kita ulang sekali lagi. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sudah bisa semuanya? Ya. Silakan kalian baca berulang-ulang nanti di rumah surat Al-Mujadalah ayat 11. Setelah kita tadi membacanya, coba kita artikan bersama surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah di dalam majlis. Fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Wa idza qila shuzu fanshuzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna khabir, Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu adalah arti atau makna dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Setelah kita mengartikan, marilah kita bersama-sama menguraikan, menjabarkan apa sih makna yang terkandung di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ini. Setelah tadi kita mengartikan, coba kita lihat apa sih isi kandungannya. Yang pertama, yaitu bahwasanya di dalam surat Al-Mujadalah ini, bahwa kita setiap orang yang beriman wajib menuntut ilmu, baik itu ilmu di dunia maupun ilmu di akhirat. Apalagi di akhirat itu kita akan kekal selamanya, sehingga kita harus bisa mempelajari ilmu, yaitu untuk bekal kita nanti di akhirat, terutama ilmu agama kita perdalam, kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, bahwasanya yang terkandung, makna yang terkandung di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, hendaknya kita dalam menuntut ilmu itu harus bisa memberikan kemudahan bagi orang lain di dalam menuntut ilmu, seperti juga kita belajar menuntut ilmu, kita berikan kesempatan yang luas kepada orang lain untuk mengikuti pembelajaran, atau termasuk kita sekarang kita sedang belajar. Karena apa? Allah juga akan memudahkan segala urusan kita kalau kita memudahkan urusan orang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang berilmu dan orang yang beriman itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut orang yang memiliki iman, orang yang memiliki ilmu, Allah akan meninggikan derajat kita. Allah akan memberikan kita, menjadikan kita orang yang sukses. Terutama
di akhirat nanti kita akan selamat, akan diberikan keselamatan oleh Allah. Kemudian makna yang terkandung di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 berikutnya yaitu bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu apa yang diperbuat oleh manusia maupun yang ada di hati manusia. Sehingga kita intinya harus berhati-hati di dalam tutur kata kita, tingkah laku kita, karena Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Itu adalah makna dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Setelah tadi kita melafalkan, kemudian mengartikan, dan kita juga sudah menjelaskan, menguraikan, menerangkan makna yang terkandung di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Sekarang kita coba membaca hadis yang berkenaan dengan menuntut ilmu. Mungkin kalian sudah sering mendengar hadis ini dan tidak asing lagi. Kita baca bersama-sama hadisnya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim dan seorang muslimat. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Kita ulang. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Keutamaan menuntut ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan ini marilah kita simpulkan bersama, yaitu yang pertama kita tadi sudah belajar tentang surat Al-Mujadalah ayat 11. Kalau anak-anak yang belum hafal, yang belum bisa, kalian ulang-ulangnya dengan tadi ya, coba kalian ulang lagi, dengarkan lagi surat Al-Mujadalah yang tadi kita sudah pelajari bersama, kita sudah baca bersama. Kemudian tadi kita sudah mengartikan surat Al-Mujadalah ayat 11, dan yang kemudian kita juga sudah menjelaskan, menerangkan makna yang terkandung di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yang intinya adalah bahwasanya kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, kita wajib menuntut ilmu dimanapun kita berada. Kemudian yang terakhir tadi kita sudah belajar tentang hadis yang berhubungan dengan menuntut ilmu. Kalian pelajari lagi di rumah. Nanti setelah pelajaran ini, setelah selesai ini, Ibu akan kasih pertanyaan-pertanyaan, Ibu akan kasih tugas, dan silakan kalian kerjakan tugas ini. Kemudian setelah kalian kerjakan, silakan kalian kirim ke Ibu tugasnya, dan nanti akan Ibu nilai. Silakan kalian cari untuk jawabannya, boleh kalian cari melalui buku pelajaran atau yang lainnya. Untuk kesempatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita bersama-sama baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.